Selamat pagi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan usahanya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sharing pengalaman juga tentang apa saja yang kita perlukan untuk memulai usaha ternak ulat Jerman ya teman-teman. Nah, yang dibutuhkan tentunya kita yaitu indukan ulat Jermannya ya teman-teman. Indukan ulat Jerman ini seperti ini teman-teman, ukurannya agak besar, kumbang ulat Jerman atau ketik ulat Jerman ya teman-teman. Kumbangnya agak besar ya. Nah, kemudian kita membutuhkan alat penyaring untuk telur-telurnya atau anakannya ya teman-teman, setelah usia pemanenan yang kita tentukan ya teman-teman. Kalau di kandang saya kita tentukan usia pemanenan di usia kisaran 12 sampai 14 hari ya teman-teman. Nanti medianya akan ditaruh di sini, kemudian nanti telur dan anakannya sudah menetas akan turun ke bawah ya teman-teman. Nah, nanti kita akan pindahkan lagi ke media baru ya teman-teman. Nah, media baru yang kita gunakan apa? Yaitu bisa kita menggunakan polar atau pekatul ya teman-teman. Nah, itu dua media itu yang kita bisa gunakan. Kalau nggak ada polar ya teman-teman bisa menggunakan pekatul. Sebenarnya yang paling bagus memang medianya adalah polar ya teman-teman, polar. Nah, jikalau memang adanya pekatul, saya sarankan mungkin pekatulnya itu yang tidak bercampur dengan beras kecil-kecil ya teman-teman. Biasanya itu yang ada penggilingan padi yang memang tidak halus ya teman-teman pekatulnya. Tapi ada karena apa? Karena tidak dimakan teman-teman berasnya ya. Saya sarankan sih mungkin lebih cenderung bagusnya pekatulnya yang murni pekatul ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini saya tunjukkan ini teman-teman, seperti ini pekatulnya teman-teman, pekatulnya ya. Oke, ini halus teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah media yang kita butuhkan lagi teman-teman adalah pakan pur ayam teman-teman. Pur ayam yang murah aja teman-teman, hanya untuk tambahan nutrisi pakan untuk si ulat Jerman ya teman-teman. Saya gunakan yang seperti ini teman-teman, ya warna kuning ya. Ini murah ya, per kilonya kalau di sini 7.000. Nah, ini akibat perang Iran ini semua bahan-bahan naik ya teman-teman. Ini juga naik ya. Nanti cari aja di tempat teman-teman yang murah lah untuk bisa pengganti pakannya, tambahannya ya teman-teman. Nah, ini hanya diberikan secukupnya saja sih, nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian setelah tadi pur ayam, kita perlu lagi ini teman-teman. Nah, ini buah sayuran, bisa buah. Nah, kalau saya cenderungnya ke sayuran teman-teman. Ini hanya untuk minum dari si kubang ulat Jerman atau ulat Jerman itu sendiri ya teman-teman. Oke, terus kemudian ada box ya teman-teman. Tadi box ini ya, ini box kita gunakan untuk calon indukan ulat Jermannya ataupun anakan ulat Jerman, bisa pakai itu. Dan saya juga menggunakan nampan ini teman-teman. Ini nampan ya, itu ya teman-teman. Nah, ini nampan ya, itu teman-teman. Terserah teman-teman bisa menggunakan apapun, yang penting indukan ulat Jerman atau anakannya nanti tidak sampai naik ke atas. Kalau mau menggunakan box pun bisa teman-teman. Nah, ini ya,
Ini teman-teman, pakai triplek ya. Tapi ini saya lagi kurang fokus teman-teman, sudah tak buat banyak padahal. Nah, ini karena keterbatasan waktu saya dan tenaga saya, ini nggak kepakai teman-teman, belum kepakai lah. Ini kosong semua teman-teman ya, ini kosong. Jadi terserah teman-teman bisa menggunakan apa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi ini hanya sekedar sharing saja ya teman-teman, apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha kepik kulit Jerman. Nah, kepiknya teman-teman bisa membeli di toko hijau atau toko kuning, oranye ya, toko oranye ya teman-teman. Itu di situ banyak teman-teman yang jual. Nah, alhamdulillah kemarin juga saya beli 100 ekor. Nah, ini udah banyak banget teman-teman, sudah banyak banget. Nah, ini saya buat pakan burung teman-teman. Barangkali teman-teman yang ingin buat usahanya teman-teman ya, bisa lah di situ untuk memulai usaha kecil-kecilan teman-teman ya, semoga bisa menjadi besar sih. Baik teman-teman, begitu saja sharing dari pengalaman di kandang saya. Semoga teman-teman bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Nah, ini saya juga masih belajar, minta saran dan kritikannya mungkin di kolom komentar. Barangkali ada yang salah, dan ini saya hanya sifatnya saya berbagi pengalaman dan yang saya alami dan lakukan di kandang saya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.